Di tengah memanasnya hubungan Maya Estianty dan Ahmad Dhani, media sosial ramai membahas unggahan Maya soal manusia julid. Maya menyinggung orang yang gemar iri, haus validasi, serta merasa paling benar saat menyerang orang lain di media sosial. Unggahan itu langsung dikaitkan netizen yang budiman dengan sindiran Ahmad Dhani yang belakangan kembali mengungkit masa lalu setelah rangkaian pernikahan El Rumi dan Syifa Haju ramai di media sosial. Maya juga menyindir orang yang hanya berani kasar lewat media sosial, tetapi memilih diam saat bertemu langsung. Kalimat itu membuat netizen yang berbakti semakin yakin unggahan tersebut merupakan respon elegan terhadap berbagai komentar pedas yang terus diarahkan kepadanya. Maya kemudian menutup pesannya dengan ajakan introspeksi diri dan hidup lebih damai tanpa iri maupun kebencian. Netizen yang budiman pun ramai memuji sikap Maya yang kalem. Penyebab manusia julid, iri, membuat diri merasa lebih tinggi, proyeksi luka diri sendiri, kurang perhatian dan haus validasi, kebiasaan melihat medsos yang julid adalah normal, berani kasar karena nggak ketemu langsung, kalau ketemu langsung nggak berani julid di depan orangnya. Biasanya orang yang sudah berdamai dengan dirinya, tingkah lakunya pun damai. Ya begitulah, tulis Maya Estianty di akun thread-nya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Heran banget sama Pak D yang satu ini, kayaknya tiada hari tanpa gebragan, kagak bisa gitu lihat netizen itu santai rebahan gitu ya kan. Sengaja banget bikin kerjaan para netizen ya nggak sih? Gara-gara apa Bunda Maya ngomong donatur, kata dia apa? Bapaknya Alisa marah, padahal bapaknya Alisa biasa aja. Dia aja yang kebakaran jenggot, bener nggak netizen? Ya Allah. Anggap aja ini sebagai satu diskusi ya. Kalian tahu kan perseteruan abadi antara seorang artis yang suaminya ditikung sama rekan nyanyinya sendiri itu. Aku mau cerita soal diskusiku sama teman-teman lelaki ya. Jadi aku nggak ngerti beberapa teman-teman lakiku itu, mereka itu kok justru pro sama si pria ya. Kita panggil wajar, terutama dengan istilahnya klausalnya itu laki-laki itu boleh punya istri lebih dari satu. Tapi di satu sisi ketika aku tanya, kalau kamu punya besan atau punya mantu, lebih milih Pak Le atau Dedi? Nggak ada satupun yang milih Pak Le, serius. Terus kalau kamu punya mantu atau besan antara istrinya Dedi sekarang dan istrinya Pak Le sekarang, kamu milih siapa? Yang dipilih itu istrinya Dedi sekarang, karena kan lebih pintar, lebih cantik, lebih dari keluarga baik-baik gitu, terpelajar gitu. Jadi agak bias gitu loh, double standard gitu loh. Ketika si Pak Le itu dibela, tapi di satu sisi ketika itu jadi anggota keluarga yang dipilih, mereka nggak mau milih anggota keluarga yang kayak gitu. Menurut kalian kenapa? Ini berita serius nggak sih nih? Si Pak D Ahmad Dhani sindir Irwan Mosri, kekayaan pria sejati itu bisa punya anak. Jawaban Irwan Mosri bikin netizen angkat jempol. Jawabannya adalah sebagai berikut. Mau gimana pun Anda menyerang saya dan istri saya, Anda tak akan pernah menang. Saya memang tak bisa beri keturunan, tapi memang itu keinginan saya karena ingin fokus membahagiakan istri saya Maya. Lagi pula saya juga punya anak, yaitu Alpel dan Dul, itu juga anak saya yang harus saya bahagiakan juga kan. Ini Pak D Ahmad Dhani kenapa tantrum, drama terus? Tetapi ketika ketemu Pak Irwan Mosri di depan langsung, senyum-senyum, salaman. Tapi setelah itu di belakang berdrama. Apa nggak malu seperti itu, ya nggak sih? Kita lihatlah nanti nikahan anak terakhirnya itu Dul. Apakah akan terjadi drama seperti ini lagi? Kita lihat saja. Lagi viral banget nih tentang si bapak botak ini nih ya, yang selalu menyenggol Bunda Maya. Padahal dulu itu 20 tahun yang lalu itu
kehamilan si Muljem itu ditutup-tutupi sampai memakai cadar dan juga gamis yang benar-benar besar sekali untuk menutupi kehamilannya di luar nikah. Dan sekarang dibongkar sendiri sama si bapak botak itu. Ngapain coba ya? Ditutupin dulu itu kehamilan si Sapea itu ya. Si Muljem itu lagi mengandung anaknya yang bernama Sapea, hasil dari luar nikah, hasil dari perselingkuhan antara si bapak botak dan juga si Muljem. Akibat dari perselingkuhan akhirnya menciptakan perceraian yang berujung perpisahan kepada pernikahan Bunda Maya Estianty. Dan alhamdulillah sekarang Bunda Maya sudah hidup bahagia dengan Irwan Musyri yang tajir melintir, kaya raya, penuh kasih sayang dan juga diratukan sama Iwan Musyri. Tapi ini kayaknya si bapak botak ini nggak terima kalau seandainya Bunda Maya itu hidupnya bahagia, bergelimangan harta, selalu diratukan oleh suaminya. Akhirnya selalu mengungkit-ngungkit masa lalu. Kemarin itu lagi viral juga tuh pernikahan si Elrumi. Di TikTok itu lagi rame banget. Dan yang kocaknya lagi yang bikin aku itu terheran-heran serta ketawa, karena dia itu pinter banget membulak-balikan fakta. Dia yang selingkuh sama si Muljem sampai hamil di luar nikah, dia juga yang nuduh Bunda Maya selingkuh. Aneh gitu, kok bisa gitu? Laki-laki lemes seperti ini kerja di politik sebagai DPR RI gitu. Nggak pantas banget kalau menurut saya. Karena laki-laki sejati itu mulutnya bisa dijaga gitu, nggak lemes seperti perempuan. Kalau ini hobi banget nyinyir gitu, hobi banget nyenggol mantan istri yang udah bahagia sama suaminya sekarang. Padahal Bunda Maya itu udah menutup rapat-rapat rasa kecewa, rasa sakit yang diberikan oleh si Ahmad Dhani ini. Gue jadi gedek banget setiap ada postingan yang lewat tentang nih bapak botak ini. Mulutnya itu loh, terus dia itu bangga banget dengan perselingkuhan. Ternyata si Mulan Jameela ini nikah sama si Pak D ini tuh bukan istri satu-satunya, tapi dia bener-bener udah beberapa kali diselingkuhi. Dan itu blak-blakan loh. Buset, mendingan Bunda Maya ya. Bener apa kata Bunda Maya, Allah itu memberikan jodoh yang tidak baik dulu, lalu memberikan jodoh yang terbaik di akhir nanti. Seperti Irwan Musyri, laki-laki yang mencintai Bunda Maya setulus hati, yang meratukan Bunda Maya dengan bergelimangan harta, laki-laki yang tajir melintir dan tidak suka nyinyir gitu. Itulah laki-laki yang tulen, laki-laki yang sejati gitu. Bukan seperti dia. Semoga aja dengan kasusnya ini terungkap kembali, dia itu bisa dipecat dari kerjaannya. Gue itu seneng banget kalau dia dipecat dari kerjaannya, karena nggak cocok banget loh orang politik terjun di DPR RI tapi mulutnya lemes, suka membongkar aib sendiri, mengungkit-ngungkit aib sendiri. Sampai di pernikahan si Elrumi kemarin itu jadi perkara, padahal Bunda Maya nggak pernah nyenggol dia, nggak pernah bilang dia di dalam siraman waktu pas mau pernikahan Elrumi itu. Bunda Maya itu cuman berdoa semoga Siva itu bisa membahagiakan Elrumi, bisa memeluknya setiap hari, bisa memberikan kasih sayang dan kehangatan setiap hari untuk Elrumi, karena Bunda Maya pernah dilarang untuk bertemu. Bahkan waktu anaknya itu ulang tahun, Bunda Maya sampai manjat ke pagar gara-gara pengen ketemu sama anaknya dan ngucapin ulang tahun. Itu saking kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Padahal itu tuh hak asuh itu jatuhnya ke Bunda Maya karena dia itu main duit, dan akhirnya hak asuh jatuh ke tangan bapak botak ini. Dengan kesabarannya itu berbuah hasil punya anak-anak yang soleh, yang sayang kepada ibunya, punya suami yang cinta, yang sayang, dan juga perhatian banget. Sosok Irwan Musyri itu benar-benar sosok laki-laki idaman semua wanita ya, benar-benar luar biasa. Buat Pade botak ya,
Nggak usah nyinyirin terus Bunda Maya. Bunda Maya itu udah bahagia sama Bang Irwan Musyri. Bunda Maya itu udah tenang hidupnya, udah bergelimangan harta dan tidak lagi disakitin hatinya. Irwan Musyri juga nggak mau ikut campur sama urusan kalian di masa lalu. Sudah menutup rapat, kenapa lu itu terus bongkar? Gua heran deh. Anak lu itu nggak mau disentil sama netizen, tapi lu nyentil netizen terus. Ntar giliran udah kebongkar semua tuh ya, kenangan-kenangan di sosial media. Hancur lu karir lu. Aku yakin karir lu bakalan hancur. Semoga aja itu bisa berdampak sama pemutusan kerja atau pemecatan dalam kerja di DPR RI. Udah nggak jadi musisi lagi lu, didepak dari DPR RI, mau ngapain lagi? Ntar ujung-ujungnya ngerengek-rengek, minta maaf ke Bunda Maya. Semoga aja Bunda Maya nggak pernah memaafin orang kayak gitu di mulutnya, amit-amit. Nyinyir banget, udah kayak perempuan, laki-laki juga. Ini orang tuanya dulu ngidam apa sih ya? Kayaknya ngidam petasan janwe, sampai mulutnya itu bertak. Bener-bener lemes banget, cowok-cowok juga, ampun, idih, amit-amit, botak.